Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket B PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 4 yang berkaitan dengan organisasi kehidupan. Unit 1, sel bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Berikut pembahasannya. Unit 1, sel bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Sel bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Meskipun berada pada tingkatan terendah dalam hierarki organisasi kehidupan, sel masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Artinya, sel mampu menjalankan fungsi layaknya makhluk hidup, yaitu melaksanakan proses metabolisme, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta melakukan proses reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Begitu kecilnya ukuran sel, maka sel hewan maupun tumbuhan tidak dapat dilihat atau diamati secara jelas hanya dengan menggunakan mata telanjang. Untuk melakukan pengamatan terhadap sel baik hewan maupun tumbuhan, membutuhkan alat bantu yang berupa mikroskop. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang pada saat itu melalui pengamatan mikroskop majemuk, dia melihat dinding sel kosong yang melingkupi sel-sel mati pada gabus yang berasal dari kulit pohon ek. Secara umum, struktur sel terdiri dari membran atau selaput sel dan dinding sel, inti sel atau nukleus, serta protoplasma yang terdiri dari nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang ada pada inti sel, sedangkan sitoplasma cairan yang berada antara membran sel dan inti sel, yang di dalamnya terdapat organel-organel sel yang berfungsi berbeda-beda. Berikut struktur organel-organel sel dan fungsinya. Yang pertama ada membran atau selaput sel dan dinding sel. Jenisnya yaitu dinding sel, hanya terdapat pada sel tumbuhan, bersifat kaku sehingga memberi bentuk pada sel. Melindungi seluruh isi sel. Kemudian yang kedua ada membran atau selaput sel, membungkus seluruh isi sel, berfungsi untuk yang pertama melindungi seluruh isi sel, bersifat semi-permeable, hanya bisa dilalui air dan zat-zat tertentu yang terlarut. Yang ketiga, bersifat untuk mengatur transportasi zat-zat dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Yang kedua ada sitoplasma, merupakan koloid yang mengisi seluruh bagian sel. Di dalam sitoplasma, selain terlarut zat makanan dan zat-zat lainnya, juga terdapat organel-organel sel yang memiliki fungsi masing-masing. Adapun organel-organel sel tersebut antara lain, yang pertama ada vakuola organel sel, yang berisi garam organik dan zat hasil metabolit sekunder, serta berisi enzim dan butir pati. Organel ini ditemukan di sel tumbuhan. Fungsi vakuola adalah sebagai penyimpan cadangan makanan, penyimpan sisa metabolisme, dan membangun turgor sel. Vakuola pada sel hewan cenderung sangat kecil, di mana keberadaannya sering tidak diperhatikan, sedangkan vakuola pada sel tumbuhan sangat besar. Yang kedua ada peroksisom, adalah organel sel yang memiliki membran tunggal dan bentuknya mirip seperti lisosom. Peroksisom berasosiasi dengan glioksisom membentuk badan mikro.
peroksisom ditemukan di sel hewan dan tumbuhan, sedangkan glioksisom hanya ditemukan di sel tumbuhan. Organel peroksisom mengandung berbagai enzim untuk membentuk peroksida atau H2O2. Fungsi peroksisom adalah penghasil enzim katalase untuk menguraikan peroksida. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Adalah organel sel yang memiliki membran ganda dengan bentuk seperti jala yang berdekatan dengan inti sel. Retikulum endoplasma memiliki dua tipe, yakni retikulum endoplasma kasar atau biasa disingkat dengan REK, yang mana permukaannya terdapat ribosom, dan retikulum endoplasma halus yang disingkat dengan REH yang tidak terdapat ribosom. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai pengangkut protein, tempat sintesis protein, dan transportasi protein. Mitokondria adalah organel sel yang memiliki peranan penting dalam sel hewan dan tumbuhan. Struktur mitokondria terdiri dari dua lapis membran, yakni membran luar dan membran dalam. Membran dalam memiliki bentuk seperti lekukan yang disebut krista. Mitokondria memiliki materi genetik DNA tersendiri. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi atau pernafasan, aerob, dan penghasil energi. Karena mitokondria mampu menghasilkan energi, maka disebut dengan powerhouse of cell. Yang kelima ada mikrotubul. Adalah struktur yang berbentuk silinder, berongga, tidak bercabang, tidak bermembran yang tersusun atas protein. Fungsi mikrotubul adalah sebagai pembentuk silia, sentriol, dan benang spindle. Yang keenam ada mikrofilamen, disebut juga filamen aktin. Ukurannya kecil yang tersusun atas protein globular. Fungsi mikrofilamen adalah gerakan kontraksi, aliran sitoplasma, endositosis, eksositosis, dan perubahan bentuk sel. Selanjutnya ada ribosom. Adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma. Yang kedelapan ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Adalah organel sel yang berbentuk seperti tumpukan membran dengan bagian ujungnya yang menggelembung akibat tersisi protein dan zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Zat tersebut akan diedarkan dalam bentuk kantung atau vesikel dalam proses sekresi. Fungsi badan Golgi selain itu adalah untuk membentuk membran sel dan juga membentuk lisosom. Yang kesembilan ada lisosom. Adalah organel sel yang tersusun atas enzim hidrolitik yang berfungsi untuk proses pencernaan sel, autofagi, dan autolisis. Yang kesepuluh ada sentrosom. Adalah bagian yang berbentuk bulat kecil yang terletak di salah satu kutub inti sel. Organel ini hanya dijumpai di sel hewan yang memiliki fungsi sebagai reproduksi sel. Yang ke-11 ada kloroplas. Adalah organel sel memiliki pigmen warna hijau yang disebut dengan klorofil. Fungsi kloroplas adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kumpulan dari kloroplas dikenal dengan plastida. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan inti sel. Terdapat di semua sel kecuali sel darah merah atau eritrosit. Inti sel tersusun atas membran inti yang memiliki pori. Cairan di dalam inti sel disebut nukleoplasma, DNA,
RNA, dan anak inti sel atau nukleolus. Bagian-bagian dari inti sel dan fungsinya yaitu yang pertama ada membran atau selaput inti yang memiliki pori-pori dan berfungsi melindungi inti dan tempat keluar masuknya substansi inti. Yang kedua ada cairan dalam sel atau nukleoplasma yang terdapat DNA, RNA, dan anak inti sel atau nukleolus. Yang ketiga ada DNA dan RNA merupakan pembawa sifat keturunan. Yang keempat, secara keseluruhan inti sel berfungsi semua aktivitas sel. Demikian pembahasan mengenai modul 4. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.